Selamat pagi, terima kasih atas kehadiran Bapak Agus dan teman-teman sekalian. Uh, saya Anderian Kamo dengan NPM 22 1103 1061 ingin mempresentasikan terkait audit pekerjaan fisik. Pada kesempatan ini kita akan membahas pentingnya audit pekerjaan fisik, yaitu proses penilaian langsung terhadap proyek-proyek tersebut seperti jalan, jembatan, dan gedung pemerintahan. Audit ini juga dilaksanakan oleh BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan atau APIP, aparat pengendalian internal pemerintah, untuk memastikan bahwa proyek sesuai dengan kontrak, spesifikasi teknis, serta waktu yang telah ditetapkan. Di lapangan sering kita menghadapi persoalan seperti itu, sehingga pekerjaan fisik atau markup volume atau mutu yang tidak sesuai, maka dari itu kontrol dan verifikasi lapangan menjadi sangat krusial untuk menjamin akuntabilitas dan efektivitas penggunaan dana publik. Di sini ada tujuan dari audit pekerjaan fisik. Tujuan utama audit pekerjaan fisik ada 4 hal penting, yaitu yang pertama, kepatuhan, yaitu memastikan seluruh kegiatan aturan atau kontrak. Terus yang kedua, efektivitas. Efektivitas itu apakah pekerjaan ini benar-benar memberikan manfaat sesuai rencana. Terus yang ketiga, efisiensi, yaitu melihat apakah anggaran yang digunakan pemerintah itu secara ekonomis atau tepat gunanya. Terus yang terakhir yaitu kualitas. Kualitas itu di mana auditor menilai apakah standar teknis itu sudah terpenuhi. Sini ada manfaat dari audit pekerjaan fisik, yaitu audit ini tidak hanya soal memeriksa dokumen, tetapi juga berdampak luas. Sehingga yang pertama itu audit meningkatkan akuntabilitas dana publik. Yang kedua, membantu memecahkan dan mendeteksi potensi kecurangan. Yang ketiga, itu audit memberikan data yang valid untuk mengambil kebijakan atau keputusan. Dan yang keempat, yaitu audit menjadi bagian dari alat kontrol internal atau yang kita sebut sebagai APIP atau inspektorat di instansi dalam memperbaiki sistem keuangan dan pengelolaan proyek. Sehingga dalam audit pekerjaan fisik itu ada kelebihan dan juga ada kelemahannya. Sehingga seperti proses lainnya, audit pekerjaan fisik memiliki kelebihan dan kelemahan. Sehingga yang menjadi keunggulan ialah verifikasi dilaksanakan secara langsung di lapangan dan memberikan kepercayaan publik dan bisa mendeteksi kerugian negara secara konkret. Namun dalam kelemahan adalah membutuhkan waktu dan biaya yang tidak sedikit, dan juga risiko yang sangat subjektivitas penilaian mutu, dan serta sangat tergantung pada kompetensi auditor dan kondisi lapangan yang bisa berubah-ubah. Sehingga langkah-langkah untuk mengambil tindakan audit pekerjaan fisik
Audit ini dilakukan melalui beberapa tahapan sistematis. Itu dimulai dari persiapan dengan penyusunan rencana dan pengumpulan dokumen, dilanjutkan dengan pemeriksaan lapangan serta analisis setiap dokumen. Setelah itu dilakukan penilaian terhadap hasil pertemuan. Dan yang terakhir, auditor menyusun laporan keuangan lengkap berisi temuan beserta rekomendasi dan juga saran untuk perbaikan kepada pihak terkait. Sehingga dalam audit pekerjaan fisik itu mengandung undang-undang yang berkaitan, sehingga audit pekerjaan fisik memiliki dasar hukum yang kuat, yaitu yang pertama dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan keuangan negara. Itu membahas bagaimana mengelola keuangan dan juga penggunaan anggaran secara efektif, dan juga dalam melaksanakan proyek sesuai tepat waktu. Terus yang kedua itu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 itu tentang keuangan negara, serta Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang pengadaan barang dan jasa. Selain itu, audit juga mengacu pada standar pemeriksa keuangan negara atau SPKN yang diterbitkan oleh BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan. Sehingga semua aturan ini menjadi landasan bagi auditor dalam bertindak secara profesional dan objektif. Sehingga kesimpulan dalam audit pekerjaan fisik sebagai penutup dapat kita simpulkan bahwa audit pekerjaan fisik sangatlah penting untuk menjaga integritas dan efektivitas proyek pemerintahan. Dengan mengikuti prosedur yang tepat dan regulasi yang berlaku, audit dapat menjadi alat yang efektif untuk mendeteksi penyimpangan dan perlindungan uang negara. Yang tidak kalah penting adalah kolaborasi antara auditor, teknisi, dan pemangku kepentingan agar hasil audit bisa ditindaklanjuti dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Demikian penjelasan dari penjelasan tentang audit pekerjaan fisik. Saya akhiri, terima kasih banyak.